Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam tutor bangkit memperkokoh Indonesia. Selamat datang, selamat menyaksikan acara kita kali ini dalam acara podcast Bincang Tokoh Hebat Tutor Bangkit Memperkokoh Indonesia. Pada episode kali ini tanggal 29 November 2021 dengan tamu kita yang luar biasa ini hebat. Saya perkenalkan sedikit Bapak R. Ruslan Wahyu Tomo. Apa kabar Pak Ruslan? Alhamdulillah baik, terima kasih Teh Arti. Ya, kali ini kita akan mengupas tentang tokoh hebat Pak Ruslan ini, di mana ini Bapak ini lahir di Banyuwangi 27 Mei 1986 dan sekarang itu bertempat tinggal di Desa Sumbersewu ya Pak, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Hobinya membaca. Nomor teleponnya boleh saya share? Boleh, monggo, boleh. 085646725938. Barangkali nanti ada yang ingin berkenalan lebih lanjut dengan Pak Ruslan ini. Pak Ruslan ini adalah lulusan dari Universitas Negeri Malang, S2 jurusan PLS dan S1-nya di Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Pengalaman bekerjanya di sini awalnya di SMP Islam Muncar dari tahun 2010, kemudian sekretaris PKBM Ngupoyo Ilmu. Kemudian dari sekretaris naik jabatan menjadi ketua PKBM Ngupoyo Ilmu. Kemudian sekarang menjadi ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Luar biasa sekali ini prestasi Bapak Ruslan ini. Selain itu juga sebagai Wakil Ketua Forum PKBM, kemudian pengurus Forum TBM Provinsi Jawa Barat juga, kemudian pengurus Forum PKBM Provinsi Jawa Barat 2, Jawa Timur, maaf. Forum PKBM Provinsi Jawa Timur, dan yang paling utama ini adalah asesor Banpaud PNF sampai sekarang, luar biasa. Bagaimana Pak Ruslan, apa kabar? Oke, baik Teh, alhamdulillah, puji syukur sehat. Ya. Baik-baik saja. Semoga bagaimana kabarnya juga Teh hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Untuk tema kali ini Pak Ruslan akan menceritakan, kita akan berbicara tentang pendidikan non formal di era milenial. Luar biasa sekali temanya yang diangkat hari ini. Bagaimanakah kisah pendidikan non formal di era milenial ini? Mari kita dengarkan sedikit bincang-bincang kita dari Pak Ruslan. Boleh diutarakan Pak? Sambil bercerita saja kita tentang pendidikan non formal di era milenial. Oke, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grogi nih Teh, di moderatori atau di host oleh Teh Harti ini yang
luar biasa dari DPP FTPKN. Terima kasih untuk DPP FTPKN telah memberikan kesempatan pada saya khususnya. Untuk suara bagaimana Teh? Udah jelas. Jelas nggih, alhamdulillah jelas. Ya, untuk pendidikan daerah milenial ini memang dari sistem pendidikan nasional di Undang-Undang Sisdiknas kita memang sudah dari dulu tahun 2003 nggih, Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ini bahwa ada 3 jalur pendidikan di Indonesia. Salah satunya pendidikan non formal. Kita ketahui ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur formal, jalur pendidikan non formal, dan jalur pendidikan informal. Kita di pendidikan non formal sebagai pelengkap, penambah maupun pengganti dari sistem pendidikan formal. Jadi sebenarnya juga sama, untuk kita juga punya standar nasional pendidikan, juga ada akreditasi, terus kemudian juga ada proses-proses administrasi yang harus yang harus diadministrasikan di satuan pendidikan, karena di dalam pendidikan non formal itu ada satuan pendidikan LKP, kemudian PKBM, majelis taklim, dan lain sebagainya, PAUD dan lain sebagainya. Jadi di sana ada administrasi guna untuk menunjang standar nasional pendidikan kita. Juga ada 8 standar. Kita juga ada administrasi dapodik dan lain sebagainya. Kita setara lah dengan pendidikan formal yang ada di Indonesia ini. Namun harapan dari Bapak Menteri kita, pendidikan non formal khususnya PKBM ini seiring bahkan harus bisa melampaui dari pendidikan formal. Jadi seperti itu Teh. Awal kita mungkin sudah tahu Teh Harti dan teman-teman lainnya, namun kita sebagai prakata di acara hari ini seperti itu. Ya, luar biasa. Untuk Bapak sendiri pertama tertarik untuk fokus di non formal ini, kan asalnya ini Bapak ini di formal ya Pak ya, sebagai guru SMP. Nah, beralihnya ketertarikan itu beralihnya mulai dari mana nih? Dari guru SMP beralih sekarang untuk memutuskan untuk fokus saja nih sekarang di non formal, mau maju ke non formal. Nah, itu alasan Bapak tersendiri dalam mengambil keputusan itu seperti apa Pak? Oke, betul Teh. Ini dulu agak cerita ke belakang. Jadi sebelum saya masih kuliah, tuh di desa saya ada orang tua saya sebenarnya Teh yang menularkan pendidikan non formal ini. Jadi orang tua saya kebetulan pengelola PKBM. Jadi saya masih kuliah itu pulang, saya juga menjadi tutor keaksaraan, kemudian tutor kesetaraan. Nah, dari situ timbul tertarikan, karena beda dengan formal. Bedanya kita, warga belajar kita sudah bukan usia sekolah lagi. Ada memang yang usia sekolah, tapi kebanyakan mungkin bukan usia sekolah. Nah, seperti itu. Jadi kita harus sistemnya andragogi, kemudian sistemnya karena warga belajar punya kesiapan, punya pengalaman, jadi kita tidak bisa langsung ini B, ini, nah seperti itu. Harus ada pendekatan yang pendekatan sosial kepada warga belajar kita. Dari situ setiap pulang semester atau pulang dari liburan dari kuliah, mengikuti kegiatan orang tua, sepertinya kok asik seperti itu. Jadi bisa bermanfaat untuk masyarakat, terus kemudian cara pembelajarannya juga berbeda dengan yang ada, dengan yang di formal mungkin, terus kemudian banyak yang ada yang dari situ itu Teh, warga belajarnya mungkin dapat pekerjaan, seperti itu. Kita melihat warga belajar sukses di luar sana, ternyata sangat bermanfaat sekali, gitu. Ternyata ada kebanggaan tersendiri ya, jadi ada kebanggaan tersendiri. Betul, ada kebanggaan sendiri, ada
perasaan yang bangga itu teh, bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi mungkin dari situ akhirnya seiring berjalan waktu terus berkecimpung di dunia pendidikan non formal. Tapi nggih ada di formal juga teh setelahnya. Tapi kita lihat seiring waktu lebih tertarik ke non formal, sehingga saya mengajar di formal pun pendekatan-pendekatan secara non formal saya bawa akhirnya Jadi ke bawah ya, ke bawah, iya, ke bawah. akhirnya oh ini ingin saya sepertinya ingin di non formal saja daripada di formal seperti itu teh. Ya lebih Karena mantap ya jiwanya. oke, betul itu teh. Jadi kalau kasarannya bahasa, kalau boleh saya katakan bahwa di pendidikan non formal itu tidak banyak seperti di formal. Jadi kita di pendidikan non formal itu untuk kesempatan diundang untuk peningkatan mutu atau BIMTEK apa. Nah, itu yang tidak bisa kita dapatkan di formal. Mohon maaf kalau boleh dikatakan seperti itu. Jadi kesempatan itu lebih terbuka di kita menjadi tutor kesetaraan, tutor keaksaraan. Jadi kita ikut kegiatan di hotel, diseminasi, terus kemudian ada BIMTEK. Nah, itu salah satunya saya bisa seperti itu ya, salah satunya dari pendidikan non formal, tutornya menjadi tutor di pendidikan non formal di PKBM itu. Pengalaman-pengalaman yang seperti itulah yang akhirnya memantapkan saya, akhirnya oh ya sudah, ternyata kita harus fokus di pendidikan non formal. Karena seperti itu kayak kurang lebihnya. Jadi ada kebanggaan tersendiri ya untuk di pendidikan non formal ini. Ternyata sebagai tutor itu membawa kebanggaan tersendiri ya, tidak kalah dari guru formal. Malah kayaknya menurut Pak Ruslan ini rela meninggalkan formal itu demi non formal, berarti itu artinya lebih bangga menjadi seorang tutor seperti itu. Oke, betul. Kalau zaman dahulu kan kita kesulitan untuk istilahnya berguru atau belajar ke seumpama ke THRT, ke Abah Jalal, ke Bunda Astati, itu kita harus bertemu secara face to face, tatap langsung dan sebagainya. Namun saat ini era disrupsi ini, di mana teknologi informasi sangat begitu cepatnya, kita tidak perlu lagi bertatap langsung seperti ini. Kita podcast, terus kemudian kita Zoom meeting, Google Meet dan lain sebagainya, bisa langsung belajar, terus kemudian bisa langsung menceritakan pengalaman-pengalaman. Kalau dulu mungkin harus tanda kutip mondok dulu, harus ikut dulu ke siapa, nyantri lah kalau bahasa Jawanya. Jadi kalau saat ini open source ya, bersifat open source, semua informasi ini terbuka sekali, sangat dimungkinkan sekali. Jadi ini era portofolio, tutor-tutor itu harus banyak ikut kegiatan, khususnya Vikomtara ini. Vikomtara tutor milenial ya. Betul, tutor milenial ini harus banyak ikut kegiatan. Betul. PPKN ya. Vikomtara, kegiatan peningkatan, betul. Harus ikut peningkatan kapasitas diri, seperti di workshop, terus kemudian Vikomtara Premium. Saya juga belum ikut ini. Ke depan saya akan ikut ini. Ya, nanti yang ketiga. Mungkin sekarang bisa sambil diceritakan dari foto-foto yang akan kita tampilkan, sambil bercerita sedikit tentang apa kegiatannya yang ditampilkan. Nah, ini dari medsosnya, boleh nih di FB-nya ya, boleh FB-nya ya, pada di follow ya, FB sama Instagram-nya ya. Boleh lah. Tom ZOR32@yahoo.com. Bisa nanti di seluruh tutor Indonesia, bisa untuk mengikuti Bapak Ruslan ini. Nah, kemudian kita bisa lihat dari foto-foto ya, foto-foto kegiatannya, mungkin sedikit bercerita sambil kita tampilkan beberapa foto-foto kegiatan yang dilakukan. Nah ya, mulai dari ini, kegemarannya nih membaca novel karya Andrea Hirata, luar biasa. Iya tuh, kalau membaca novel karya Andrea Hirata itu seolah-olah kita ikut di alur ceritanya. Di dalamnya ya, terbawa ya. Terbawa. Andrea pinter sekali untuk membuat tulisan yang simple, lucu, terus kemudian menarik, itu sangat
pintar sekali untuk Andrea Hirata. Dari Cinta Dalam Gelas, terus kemudian dari ada 11 Patriot, kemudian ada tetraloginya Laskar Pelangi itu Mungkin juga. ada sedikit kutipan atau kata-kata atau apa yang terngiang-ngiang itu dari novelnya itu mungkin bisa disampaikan sedikit satu kata atau barangkali oh ini nih dari Andrea Hirata yang bagian ini atau apa itu yang tidak bisa dilupakan yang terus terekam. Iya, itu saya paling suka di Andrea Hirata itu ada, jadi pada waktu mohon maaf ada kendaraan bising. Jadi pada waktu di tulisannya itu Andrea Hirata itu sangat khasnya itu ada kegilaan nomor sekian. Jadi ada kegilaan nomor 1, jangan mudah jatuh cinta dengan penjaga warung kopi seperti itu. Jadi ada list kegilaan nomor berapa sekian itu dari novel 1 ke novel berikutnya itu urut. Bersambung gitu, ya. Oh, ya, iya. ya sambung terus. Oh, jadi justru kegilaan itu yang membuat menarik ya. Ya, menarik. Ada anekdot sarkasme juga ada banyak di sana. Iya, iya. Berarti kegilaan nomor berapa itu yang paling bisa terwakili? Kalau itu itu ada di Cinta Dalam Gelas itu ada detektif namanya, kurang lupa saya detektifnya yang ada burung dara. Nah, burung dara, ada burung daranya. Detektif nyentrik siapa lupa. Nah, ini kita bisa lihat dari tampilan ini foto-foto kegiatan bisa sambil bercerita mungkin sambil ditampilkan fotonya. Oke, baik teh. Ini yang mana ini teh? Yang ini ya? Ya, boleh. Oke, boleh. Kalau yang ini saat piloting teh, ini piloting akreditasi tahun 2020 ini. Jadi ada salah satu warga belajar sedang diwawancara oleh tim asesor piloting di tahun 2020. Ini Bu Amin namanya teh. Ini Bu Amin ini istri dari Sekdes, Sekretaris Desa Kemendung namanya teh. Ini tidak malu beliaunya, yang sangat kita apresiasi itu beliaunya mau menjadi role model untuk masyarakat yang ada di desa tersebut. Jadi beliaunya tidak malu bahwa saya ini istri Sekdes desa setempat, pejabat setempat, ayo mari kita, beliaunya sempat bilang seperti itu tadi kami. Jadi mari warga masyarakat sekitar ini kita harus menjunjung tinggi pendidikan, karena pendidikan itu sebuah investasi, tidak hanya investasi emas, tidak hanya investasi beli rumah dan sebagainya. Ini investasi juga pendidikan ini. Karena kita tidak tahu ke depan kita akan menjadi apa, akan menjadi kepala desa, akan menjadi karyawan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Beliaunya sangat concern sekali dengan pendidikan. Ya, jadi menginspirasi juga untuk warga-warga sekitar mungkin menjadi inspirasi dan menjadi warga ikut kesetaraan itu ada semangat tersendiri dengan adanya public figure yang ikut di pendidikan kesetaraan ini. Kemudian untuk selanjutnya ini seperti kegiatan taman bacaan. Oke, betul teh. Ini di TPM kami ada depan PKBM ini kan ada SD teh, ada SD negeri, terus kemudian ada di sebelahnya ada lapangan desa. Jadi kalau setiap hari anak sore itu bermain di lapangan, bisa berkunjung ke TPM kami. Jadi pada waktu itu dari sore hari itu di lapangan anak-anak berkunjung ke taman bacaan untuk membaca. Kita sediakan buku bacaan, kemudian kita sediakan ada mainan tradisional seperti itu teh. Ya. Nah, kalau ini pada waktu itu kita bedah buku teh, Toto Chan waktu itu saya ingat betul, ini dari pesertanya dari SMP di sebelah desa, SMP 3 Muncar kalau tidak salah, SMP 3 Muncar. Di sana kita bedah buku Toto Chan.
Yang menarik dari Toto Chan itu juga menceritakan metode pembelajaran pendidikan non formal teh. Jadi kita di sana ada namanya Toto Chan, ditolak oleh beberapa SD di Jepang sehingga dianggap nakal ya karena disleksia. Kemudian akhirnya menemukan sekolah yang ramah anak, ramah terhadap Toto Chan, pendekatannya melalui andragogi dan sebagainya teh. Nah, ini ada video. Kalau video ini, iya teh. Ini kemarin teh, ini kemarin dokumentasi kegiatan sehari bersama Dikmas dan HAI Provinsi Jawa Timur di Banyuwangi kemarin teh. Banyuwangi menjadi tuan rumah HAI Provinsi tingkat provinsi di Hotel El Royal. Jadi di sebelahnya acara HAI itu ada acara satelit namanya Sehari Bersama Dikmas. Jadi Sehari Bersama Dikmas menampung dari PKBM se-Kabupaten Banyuwangi untuk menunjukkan hasil produknya di sana teh. Karena di HAI sendiri tidak boleh untuk berjualan. Karena HAI di provinsi itu untuk inovasi-inovasi pendidikan di kabupaten masing-masing, kabupaten kota masing-masing. Jadi ada acara pendamping di sebelahnya HAI itu. Nah, kita salah satunya dari PKBM se-Kabupaten Banyuwangi kita yang untuk menampilkan produk-produk. Hanya untuk pameran saja ya, hanya untuk memamerkan hasil karya, tapi tidak untuk menjual hasil karya tersebut. Oke, betul teh. Iya, masih ya. Oh, ini masih serangkaian ya. Kalau ini beda lagi teh. Ini roasting kopi ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi kemarin mengadakan pelatihan roasting kopi. Terus kemudian kita sebagai peserta di sana dari warga belajar. Nah, ini warga belajar kita Fitra Amalia, simbolis pemakaian apron untuk kegiatan roasting kopi teh. Jadi ada beberapa tingkat di roasting kopi itu, ada light, medium, dark dan sebagainya. Jadi kemarin warga belajar juga diajari untuk meroasting kopi. Jadi salah satu program pendidikan vokasinya mungkin ya ada roasting kopi. Roasting kopi dari Dinas Pendidikan, betul. Ya. Nah, ini meski pandemi tetap belajar dan touring studi tiru. Nah, maksudnya ini apa nih? Gitu. Dari salah satu media ya? Ya, dari salah satu media, Radar Banyuwangi teh. Ini waktu itu ada Hardiknas, betul. Ada Hardiknas, jadi ada beberapa PKBM yang ingin dimunculkan di Radar Banyuwangi. Jadi dari Kabupaten Banyuwangi itu ada sekitar 5 atau 6. Kemudian ada salah satunya kita PKBM Upaya Ilmu. Jadi di sana ada khasnya apa, terus mengabarkan saja kegiatan-kegiatan kita di masa pandemi itu masih kita melakukan pembelajaran melalui secara daring, kemudian melalui Google Meet juga. Waktu itu di situ kita diwawancara seperti itu. Salah satunya itu tadi teh ada pembuatan batik Shibori. Oh, ini ya. Oke, tadi. Ini juga salah satu pembelajaran milenial ya. Oke, ini betul. Ini membuat batik, jadi mulai dari mencanting, membuat pola, mencanting, terus kemudian memberi warna, kemudian dikunci warnanya, terus kemudian diwarna lagi, terus dikunci bertahap-tahap pewarnaan, kemudian dilakukan perebusan itu untuk menghilangkan lilin, baru ada proses angin-angin ini. Ya, ini hasil warga belajar ya Pak ya, warga belajar di PKBM-nya atau untuk di Kabupaten Banyuwangi tersendiri? Ini kita sendiri teh, ini bekerjasama dengan Safitri Batik yang ada di Kecamatan Serono. Jadi ada mitra kami di Kecamatan Serono namanya Safitri Batik. Kita ke sana untuk pemanfaatan narasumber dan pemanfaatan dari alat-alatnya di sana. Nah, untuk ini pembuatan apa ini nih? Frozen food, pembuatan frozen food teh. Ini kalau tidak salah ini nugget. Jadi nugget, pembuatan nugget, frozen food.
Kemudian kita juga membuat roti canai. Nah, ini PKHP kita teh. Oh iya, Peningkatan kualitas hidup perempuan di perempuan tahun ya. 2020. Nah ini ya frozen foodnya. Oh ya, Ya, sudah ada berapa produk Pak untuk makanan tersendiri yang sudah sempat diolah dan diberikan pelatihan? iya teh. Itu tadi salah satunya apa namanya? Nugget, terus kemudian ada roti canai, kemudian ada hotang itu. Kentang yang dalamnya mozzarella, hotang. Oh iya iya. Iya, ada Kalau untuk 3. makanan khasnya sendiri di daerah Banyuwangi ini ada nggak yang diangkat, yang dijadikan sebagai salah satu ekstra lah, ekstra pembelajaran? Iya teh. Kita di sini punya ini teh, mesin vacuum frying. Jadi waktu itu kita beli vacuum frying untuk memanfaatkan, pertama itu bukan keripik buah teh. Kita tahu vacuum frying itu kan untuk membuat keripik buah. Nah, karena di sini banyak cabai, lombok, cabai, untuk mengantisipasi lombok itu atau harga cabai itu sangat turun. Biasanya kalau panen raya itu sampai murah sekali, 500.000 bahkan itu. Dari itu kita keringkan teh di vacuum frying tadi, sehingga nanti saat harga cabai sudah agak normal itu kita keluarkan di sana. Di sini kan dekat dengan laut teh, jadi di laut itu kita ada abon ikan teh. Kita biasanya ada pelatihan abon ikan. Kalau yang ini bakar ikan, kalau yang ini jadi membakar ikan dengan waktu itu narasumbernya dari chef hotel, salah satu hotel di Banyuwangi. Ya. Okay. Jadi ikan bakar bercita rasa hotel gitu ya? Seperti itulah teh. Okay, betul. Untuk tampilannya atau cita rasanya biar sedikit menambah harga ekonomi. Yang ini masih pembelajaran apa ini? Ini pembelajaran hidroponik teh. Hidroponik ya? Ya betul. Itu hidroponik. Terus kemudian ini ada seserahan. Hantaran, betul teh. Seserahan. Banyak sekali ya kegiatan yang dilakukan dari PKBM ini. Ya, alhamdulillah teh. Sedikit banyak lah ada kegiatan, karena ini teh, ini berawal dari daya tarik kita terhadap warga belajar yang sudah berpenghasilan. Jadi kalau yang sudah berpenghasilan, masa tahu kita harus sekolah, saya saja sudah berpenghasilan. Nah, salah satu daya tariknya itu ya penambahan skill, penambahan keterampilan supaya mereka beliau-beliau itu tertarik untuk bersekolah di pendidikan kesetaraan. Ya, ininya ya. Ini Facebook kita. Facebooknya ya, PKBM Ngupoyo Ilmu ya. Ilmu masih di Facebook. Kegiatan-kegiatan pembelajarannya. Jadi selama pandemi ini justru semakin berkembang ya Pak ya pembelajarannya. Tidak menyurutkan semangat, tapi justru di saat pandemi ini ternyata makin banyak inovasi yang bisa digali. Betul lah, betul sekali. Pandemi ini tidak hanya sebuah tantangan, namun juga harapan kita untuk lebih eksis, untuk lebih lebih bekerja lagi di masyarakat, lebih kita tunjukkan lagi kegiatan kita, bukan jadi hanya penghalang saja, tapi harus mewaspadai lagi lah teh, untuk prokes kita harus wajib lah dan sebagainya. Ya selalu prokes ya. Betul teh. Ya. Oh ini masih yang tadi ya, masih kegiatan-kegiatan. Iya betul. TBM. Nah ini dulu kita di vacuum frying. Yang membuat cabai kering, bukan keripik cabai ya? Bukan teh. Bukan keripik cabai tapi ya. Yang banyak itu yang disukai di masyarakat sini adalah keripik buah nangka dan salak teh. Itu yang. Oh iya. Yang sering disuka. Nangka dan salak. Dan ternyata saya lihat juga ini
antusias warga itu lumayan ini ya, lumayan bersemangat. Mungkin untuk dari taman bacaan sendiri ini ternyata sasarannya tidak hanya dari yang putus sekolah atau tidak sekolah, ternyata dari anak-anak SD, SMP pun itu turut ikut bagian ya. Justru mungkin salah satu anggota TBM-nya kebanyakan murid SD mungkin ya, seperti itu. Iya betul Teh. Jadi masyarakat sekitar, terus kemudian kita gandeng, ya pendekatan-pendekatan sosial Teh, kita berikan reward, kita berikan gorengan seperti itu Teh, snack, terus kemudian untuk menarik kegiatan kita, dan kegiatan-kegiatan itu juga sebagai promosi lembaga kita Teh. Jadi nanti paling efektif itu bukan banner, bukan flyer, tapi yang paling efektif itu adalah dari mulut ke mulut setiap orang. Jadi seperti itu promosi kita. Ya, ini salah satunya ada ini penghargaan nih. Gimana nih penghargaan juara 2 lembaga berprestasi tahun 2019. Oke, betul. Ini dari Dinas Pendidikan di tahun 2019 ada Banyuwangi Award, Education Award. Jadi ada beberapa kategori, mulai dari formal, terus kemudian guru berprestasi, terus kemudian salah satunya ada lembaga prestasi di pendidikan non formal, kategori PKBM. Jadi waktu 2019 itu kita alhamdulillah dapat ini Teh, juara 2 lembaga berprestasi bidang PKBM. Iya, luar biasa ya. Ternyata selain kegiatannya yang banyak ini di non formal ini, dan menarik masyarakat seluruhnya, sehingga pelaku kegiatan formal pun sepertinya ikut banyak ambil bagian ya di kegiatan PKBM ini ya. Betul Teh. Karena PKBM itu diharapkan menjadi sebuah pusat pembelajaran Teh, atau yang kita kenal kan community learning center. Jadi komunitas berbasis pendidikan atau berbasis pembelajaran. Jadi tidak hanya warga belajar reguler kita yang di kesetaraan misalnya, atau di pendidikan anak usia dini. Jadi bisa yang lain di masyarakat sekitar, seumpama anak-anak SMP atau SD di situ membutuhkan karena jauh dengan pendidikan atau lembaga pendidikan kursus, umpama kursus bahasa Inggris, maka kita di situ menjadi fasilitator untuk masyarakat. Kita datangkan guru, kita kan punya tutor bahasa Inggris, ya kita tawari saja guru tutor bahasa Inggris kita untuk ada anak-anak yang ingin les, tidak hanya mengerjakan PR-nya di sekolah, PR bahasa Inggris, namun untuk bahasa Inggris untuk kids, for kids, untuk pengetahuan umum seperti itu, bisa kita manfaatkan seperti itu. Di Ngupoyo Ilmu juga seperti itu Teh, karena jauh dengan lembaga pendidikan khusus bahasa Inggris, akhirnya dari situlah kita setiap hari Minggu pukul 8 ini ada Learning for Kids, English for Kids for Fun. Jadi untuk tidak kita konsentrasinya tidak mengerjakan PR anak-anak di sekolah di bahasa Inggris seperti itu. Jadi kita bahasa Inggris untuk umum ya. Seperti itu Teh. Jadi saling erat ya, berhubungan antara pendidikan formal non formal itu. Betul. Ternyata berjalan beriringan itu lebih optimal untuk pembelajaran di masyarakat itu sendiri. Untuk selama ini mengelola PKBM, menjadi tutor di Kabupaten Banyuwangi ini, ada sedikit mungkin kendala yang dihadapi atau pernah mengalami masa-masa sulit itu ketika menghadapi masyarakat bagaimana, atau mungkin di masa pandemi ini untuk kegiatan pembelajaran milenial ini seperti apa nih kendala-kendala yang pernah dialami dan mungkin sudah terpecahkan itu? Ya, terima kasih. Kalau dulu memang kita kan swadaya juga Teh ya, karena BUP kan hanya beberapa tahun ini, 3 tahun, 4 tahun ini. Sebelumnya kan kita juga swadaya dari masyarakat, yaitu. Jadi kendalanya mungkin di segi pembiayaan kalau dulu. Kemudian untuk partisipasi warga, keaktifan warga belajar, itu juga menjadi sebuah tantangan kita. Jadi
menjadi sebuah tantangan untuk keaktifan warga belajar. Kita ketahui tadi bahwa warga belajar ini mempunyai konsep diri, sudah mempunyai konsep diri, konsep sebagai manusia, sudah mempunyai pangkat sosial di masyarakat. Itu kalau kita langsung ajari matematika, IPS, ataupun tentang relasi seumpama, wah itu langsung sudah tidak, besoknya bisa Langsung dipastikan kabur semuanya langsung ya. kabur semuanya. Betul. Jadi nanti kita bisa melakukan pendekatan secara sosial. Bapak di kesini tahu info dari mana? Oh, dari teman saya. Teman saya dulu alumni PKBM Ilmu. Oh itu berarti namanya relasi, Pak. Jadi bisa tidak saling menggurui, tapi pendekatan-pendekatan seperti itulah yang bisa mengaktifkan warga belajar kita. Di samping ada proses keterampilan, proses belajar keterampilan tentunya teh. Namun seiring waktu ada COVID-19 ini, alhamdulillah di pendidikan kesetaraan dulu memang ada layanan mandiri, di samping ada tutorial tatap muka, ada mandiri. Jadi alhamdulillah ada program setara daring itu sangat membantu teh. E-modul setara daring itu sangat membantu sekali. Apalagi kemarin Vkomtara juga membahas tentang Google Tools. Itu sangat baik sekali Google Tools itu. Tinggal mengirimkan link saja Google Dokumen yang berisi tentang materi, tugas-tugas dan lain sebagainya, sangat membantu sekali teh untuk saat ini. Jadi kita tidak bisa abai, sudah tutor mengabaikan teknologi informasi yang saat ini sangat dibutuhkan ya, apalagi memang sudah 4.0 atau bahkan 5.0 teknologi informasinya. Nah, apalagi sekarang ada COVID ini. Nah, ini kita tidak bisa abai dalam literasi digital, khususnya teknologi informasi ini. Dan ini puji syukurnya, alhamdulillahnya DPP FTPKN ini dengan hadir di tengah-tengah kita melalui Vkomtara Premium. Di situ ada pelatihan pengembangan diri tutor, terus kemudian peningkatan kapasitas tutor melalui Google Tools, terus kemudian ada, saya lihat tidak hanya tutor, ada pengelola juga di sana, ada analisis konteks ya, melalui pentagonal aset dan lain sebagainya, sehingga nanti muaranya kurikulum itu tepat sasaran melalui ciri khas lembaga, bermuara di SKL-nya, lembaga sendiri. Saya kira seperti itu. Itu sangat luar biasa sekali. Kemarin saya lihat status WA-nya Bunda Astati, wah ini luar biasa ini Vkomtara Premium ini. Ini harus dibumingkan, digelurakan. Kita tidak bisa untuk perkembangan teknologi. Kami tunggu Pak Ruslan untuk di Vkomtara Premium ketiga ini. Kita tunggu siap. Siap. Bersama rekan-rekannya di Banyuwangi dan juga rekan-rekan tutor seluruh Indonesia. Alhamdulillah Vkomtara Premium yang kedua itu setelah selesai dilaksanakan, kita akan adakan lagi Vkomtara Premium 3 yang insya Allah itu pesertanya lebih banyak lagi. Untuk yang kedua kemarin kalau tidak salah pesertanya sampai 400. 250, 400 itu akumulasi dengan yang pertama. Luar biasa. Kita mungkin 600 semuanya. Oh ya, untuk akumulasi dengan yang 400 itu yang pertama, kemudian kemarin 250, akumulasi seluruhnya itu telah mencapai 600 lebihnya itu ya. Pastinya itu saya belum tahu, tapi pokoknya kita telah mencapai di angka 600 lebih untuk peserta Vkomtara Premium ini. Mudah-mudahan untuk Vkomtara Premium yang ketiga kita buka untuk seluruh tutor hebat di seluruh Indonesia. Kita buka pendaftaran untuk semuanya ikut berpartisipasi, semuanya ikut memajukan tutor kesetaraan, dan semuanya ikut maju bersama, bangkit bersama, memperkokoh Indonesia bersama. Seperti itu. Amin. Siap. Karena ternyata di era milenial ini sebenarnya semakin memudahkan ya Pak ya, semakin memudahkan tutor dalam pembelajaran dan pendidikan non formal itu ternyata bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa dengan kegiatan pembelajaran yang
variatif, dengan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik, dengan kegiatan pembelajaran yang lebih memberikan banyak manfaat lagi kepada warga masyarakat sekitarnya. Tidak hanya peserta didik ya, tetapi seluruh warga ternyata ikut kena imbas, ikut kena manfaatnya. Ya, luar biasa ini Pak Ruslan ini dari Kabupaten Banyuwangi memajukan daerah. Beliau juga peserta kelas non-fiksi DPP FTPKN Teh Harti. Oh iya, betul. ternyata sudah menerbitkan juga, sudah ikut berpartisipasi di Alhamdulillah. Di penulisan buku ya, buku Betul, fiktif Teh. ya. Alhamdulillah, ini kemarin kan lihat status di Astina itu, saya harus ikut ini karena sudah dari dulu saya ingin buat karya lah, meskipun karyanya. Ternyata akhirnya Alhamdulillah DPP ini sudah FTPKN diwujudkan bisa oleh mewujudkan ya, juga. mewujudkan salah satu mimpi dan cita-citanya. Betul Teh, betul. Luar biasa. Tidak terasa ya, kita sudah hampir 1 jam ini berbincang-bincang. Mantap. Mungkin ada sedikit yang ingin Pak Ruslan sampaikan kepada seluruh tutor di Indonesia berupa sebagai penutup, bisa motivasi atau hal yang ingin disampaikan poinnya untuk kepada seluruh tutor ini, harapan ataupun apapun. Gitu, siap. Harapannya tutor semakin maju, terus kemudian sehingga bisa melayani atau membuka layanan yang luar biasa. Di sini juga ada DPP FTPKN juga kita manfaatkan, gitu. Karena yang tadi saya bilang tadi, kita saat ini di era disrupsi ini juga tidak bisa abai terhadap perkembangan teknologi, terhadap perkembangan dunia digital. Jadi kita harus mengupgrade diri tutor khususnya ya, karena tutor dari dulu sudah hebat, Teh Harti. Jadi dari dulu itu kita pendidikan kesetaraan itu fleksibel. Dari dulu kita kan jargonnya adalah fleksibel, bisa di mana saja, kapan saja, terus kemudian bisa melalui apa saja. Nah, dari yang hebat dulu ini jangan berleha-leha, terus kemudian kita berpuas diri, tidak. Kita harus terus meningkatkan kapasitas diri kita. Apalagi sekarang ini zamannya zaman portofolio, harus pernah pelatihan apa, workshop apa, yaitu dengan harapannya dengan DPP FTPKN ini, dengan Vikomtaranya, dengan inovasi-inovasi apanya, kita bisa memperkokoh ini, bisa meningkatkan harkat martabatnya para tutor, bisa meningkatkan kompetensi tutor yang sudah di atas, makin di atas lagi, karena kita tahu fleksibel tadi. Ya. Betul itu Teh. Dari dulu kan kita sudah merdeka belajar, karena ada mandiri tutorial selain tatap muka, tentunya karena kita sudah mandiri, sudah ada kontrak belajar, tinggal menyepakatinya ini dimulai kapan dan diakhiri kapan, seperti itu saja. Kita tinggal autopilot lah, intinya seperti itu. Jadi harapan saya tutor-tutor terus, kita jangan ada pandemi ini, jangan sampai, apalagi di saat pandemi COVID ini juga kita harus semangat, karena yang dulu gini kita sudah luar biasa, jangan terlena terhadap perkembangan zaman. Mungkin itu saja, Teh Harti. Ya, terima kasih. Oh, ternyata ada tambahan personil dari DPP. Abah Jalal ada in frame bersama Tara. Sama siapa? Apa Kurtubi? Yang di belakang nanya sama siapa? Yang penasaran yang di belakang. Sama aku ya? Iya, sama Pak Kurtubi. Pak Kurtubi mau menyampaikan sedikit pantun penutup? Aduh, nggak punya pantun saya. Punya pantun, ya. Lebih menarik TRT. Daripada pantunnya. Aduh. Ya, mungkin edisi spesial ya, Pak Ruslan, ini kali ini banyak dihadiri ini DPP-nya, banyak in frame-nya, ada berdua ini. Emma Kumi, Abah Jalal, Teh Harti, Bunda Astati, Pak Kurtubi, Pak Lili, Pak Ketua dan lain sebagainya yang dulu Android PKBM, sangat-sangat luar biasa. Oh, berarti kita sama-sama alumni Android. Keren. Ya, keren banget sampean. Ya, terima kasih Pak Ruslan atas kehadirannya, atas bincang-bincangnya kali ini. Terima kasih Abah Jalal, Pak Kurtubi, Bunda Astati, semua all DPPers dan semua
tutor hebat seluruh Indonesia. Mungkin saya ada sedikit pantun untuk Mantap. menutup kegiatan kali ini. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian bincang kita, semoga bisa bermanfaat. Terima Amin, kasih. amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.